Bimbingan karir merupakan salah satu ragam bimbingan. Istilah ragam bimbingan menunjuk pada bidang kehidupan tertentu atau aspek-aspek perkembangan tertentu yang menjadi faktor perhatian dalam pelayanan bimbingan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Untuk membantu peningkatan kinerja dan produktivitas SDM, Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melaksanakan bimbingan karir kepada lembaga pelatihan kerja. Tujuan pelatihan bimbingan konsultasi. Materi bimbingan konsultasi. Bimbingan karir secara khusus membantu individu untuk 1. Mengetahui pengembangan karir dengan keragaman kehidupan pribadi. 2. Memahami proses dan pilihan karir. 3. Mengklarifikasi tujuan masa depan. 4. Mengambil tindakan sesuai untuk menyelaraskan sasaran. Elemen bimbingan karir. Beberapa faktor elemen bimbingan karir yang dapat menunjang kualitas dan produktivitas dalam melaksanakan pekerjaan. 1. Informasi karir. Memberikan informasi tuntutan pasar di dunia kerja, pekerjaan dan kebutuhan sebagai tuntutan. Peluang karir, program pelatihan terkait dengan karir. 2. Pendidikan berhubungan dengan karir. Pendampingan dalam mengambil keputusan dan tahapan dalam pencapaian jenjang karir ke depan. 3. Konseling. Merupakan langkah lanjutan setelah bimbingan bila dibutuhkan konseling. Kompetensi pembimbing dalam bimbingan karir. Kompetensi pembimbing dalam bimbingan karir sangat menentukan kualitas, produktivitas, dan kehidupan dalam mengembangkan kesadaran dan menentukan keputusan karir. Beberapa faktor yang harus diperhatikan kompetensi pembimbing yaitu 1. Pengembangan kesadaran diri, membangun konsep diri yang positif, berinteraksi positif, berkembang positif dalam langkah kehidupan. 2. Kesadaran akan peluang atau eksplorasi peluang, melihat sasaran kerja, penggalian informasi secara efektif, memahami hubungan pekerjaan, tata sosial, dan perekonomian. 3. Keputusan dan tindakan, kemampuan pertimbangan dan keputusan, hubungan keputusan karir, dan perencanaan tindakan bertindak dengan tanggung jawab terhadap pilihan karir. Kompetensi teknis dan perilaku. Suitability atau kompetensi perilaku. Kecenderungan perilaku individu dalam kesediaan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sangat menentukan kualitas dan produktivitas suatu pekerjaan. Eligibility atau kompetensi teknis. Pengalaman, pelatihan dan pendidikan individu dalam melaksanakan pekerjaan sangat menentukan kualitas dan produktivitas suatu pekerjaan. Dengan memahami materi bimbingan karir, diharapkan peserta pelatihan mampu menghadapi tantangan dan perubahan peran dan pekerjaan di era 4.0. Penyesuaian terhadap adanya industri 4.0. Untuk menyesuaikan kompetensi kerja di era digital industri 4.0 harus diperhatikan dalam mengambil keputusan, peran, proses kerja, dan persyaratan kerja. Kompetensi teknis dan perilaku. Suitability atau kompetensi perilaku. Kecenderungan perilaku individu dalam kesediaan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sangat menentukan kualitas dan produktivitas suatu pekerjaan. Eligibility atau kompetensi teknis. Pengalaman, pelatihan dan pendidikan individu dapat melaksanakan pekerjaan sangat menentukan kompetensi kerja. Persyaratan kompetensi. Kelompok teknis, hospitality, administrasi bisnis, dan desain. Assessment. Kompetensi kerja berdasarkan role play assessment individu terdiri dari 1. Pengenalan diri. 2. Pengenalan karir. 3.
peluang karir bagi individu. 4. Pertimbangan dan keputusan pemilihan karir. 5. Penentuan target masa depan individu. Dan 6. Perencanaan persiapan karir. Pengenalan diri, self-assessment, asesmen minat, Southern State Community College. Asesmen profil diri 1, asesmen profil 2. Sasaran penggunaan perangkat assessment. Pemahaman diri terkait dengan kekuatan dan area kelemahan. Pemahaman akan penerimaan diri, memahami potensi pengembangan, sasaran prioritas pengembangan, dan perencanaan personal. Proses konseling dapat berjalan dengan baik dan maksimal, maka seorang konselor harus menguasai beberapa keterampilan yang menjadi dasar proses konseling, yaitu active listening, processing, responding, dan teaching. Komunikasi efektif. Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi di antara partisipan konseling, yaitu konselor, klien, dan pihak lain yang terkait. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi adalah empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, dan mendengarkan secara aktif. Dalam berhadapan dengan klien, seorang konselor sangat penting dalam mengolah ketajaman menganalisa, menggunakan fakta, bukan asumsi, dan untuk mengantisipasi gunakan evidence dan kontra-evidence. Kode etik. Prinsip dasar pelaksanaan bimbingan dan konseling. 1. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. 2. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya. 3. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan pilihan yang akan mempengaruhi masa depannya. Dan 4. Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya. Proses bimbingan dan konseling terbagi menjadi beberapa tahap. 1. Membangun hubungan konseling, report positif, dan menjaga asas-asas konseling, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. 2. Tahap inti, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Konselor membantu memperjelas masalah klien. Dan 3. Tahap akhir atau proses asesmen. Melakukan asesmen dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, menegosiasikan kontrak, dan kontrak waktu, kontrak tugas, kontrak kerjasama. Metode bimbingan karir. Kompetensi memberi dukungan atau support. Mengelola informasi mengenai layanan peluang kerja, mengoperasikan jaringan, dan membangun kerjasama dengan pihak industri. Mengelola data dan sistem data, mengarahkan dalam desain karir, melakukan evaluasi dan termutakhirkan dari hasil kajian industri dan dunia kerja, dan mengembangkan wawasan dan keterampilan diri. Protokol bimbingan karir, bagaimana membangun hubungan dan kepercayaan antara seorang konselor dan klien agar tercipta komunikasi yang efektif. Apa yang kami berikan kepada para peserta pelatihan adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pembimbing karir maupun sebagai konselor yang baik yang bisa bermanfaat buat anak didik kami agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Setelah mengikuti pelatihan ini, kami sangat mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan maupun keterampilan, keahlian tentang bimbingan konsultasi. Karena sangat bermanfaat untuk kami sebagai ujung tombak di lapangan dapat mengambil manfaatnya dan dapat mengaplikasikannya di dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, terima kasih.